Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi. Karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Perlahan Jujun memeringkan kepalanya untuk melihat apa yang ada di belakang Soleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, mulutnya langsung berteriak kencang, "Pocong!" Tanpa pikir panjang, Jujun langsung menarik tangan Soleh dan berlari sekencang-kencangnya menuju arah Jaka dan Encep. "Leh, lompat, gawat!" serunya dengan panik. Namun Jujun yang berlari tanpa kendali justru menabrak Encep membuat tubuhnya terpelanting ke tanah. Jaka dengan sigap menangkap badan Soleh yang masih terseret oleh tarikan Jujun agar tidak ikut terjatuh. "Jun, nanaonan si maneh? Nah habet lompat siga kajurigan gitu?" tanya Encep sambil bangkit, wajahnya penuh kebingungan. Pocong Cep, pocong!" teriak Jujun, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Jaka langsung menegur mereka. "Kalian berdua ngapain lari?" tanyanya yang masih menahan tubuh Soleh. Dia kemudian membantu Encep bangkit dari tanah, lalu mengulurkan tangan ke arah Jujun. "Jaka, ayah pocong, ayah pocong!" seru Soleh panik sambil bersembunyi di belakang tubuh Jaka. "Pocong?" Jaka mengerenyitkan dahi pura-pura bingung. "Jangan takut. Kita kan berempat. Pocong itu sendirian. Masa kalian takut sama dia?" serunya mencoba menenangkan Jujun dan Soleh. "Dengekeun tah cek si Jaka. Hayu, orang tewak pocongna bebarengan," ujar Encep dengan semangat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sosok pocong itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Jaka sebenarnya sudah melihat kehadiran pocong itu sejak tadi, tetapi dia memilih berpura-pura tidak tahu. Dengan tenang, dia menarik tangan Soleh agar menjauh, memastikan temannya itu tidak menoleh ke arah belakang dan melihat sosok menyeramkan tersebut. Jujun yang juga melihat pocong itu hanya diam. Wajahnya pucat, tetapi dia mengikuti langkah Jaka untuk pergi dari hutan tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Encep masih berdiri santai di tempatnya. Dia tidak menyadari bahwa ketiga temannya sudah pergi meninggalkannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa pocong yang tadi mereka bicarakan kini berdiri diam tepat di belakangnya. "Borangan maneh majun ah. Tempo yeuh urang teu sieun kana jurig. Sok, mana pocongna? Mun wani ka dieu, urang gelutna kasur. Uing mah moal sieun," ucap Encep begitu sombong. Dia mencoba menantang meskipun nada suaranya sedikit bergetar. Namun tiba-tiba dari arah belakang, tengkuk Encep terasa seperti ada yang meniup pelan. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak ke hidung. "Nah, bulu kuduk ajingkrak ieu nya. Duh, aya naon nya? Kahade."
Gumam Encep sambil celingukan ke kiri, kanan, depan, dan belakang. Bedegong pisan, Uing ditinggalkan sorangan di dia. Umpatnya dengan kesal kepada teman-temannya yang sudah kabur lebih dulu. Dengan perlahan, Encep memberanikan diri menengok ke arah belakang. Saat itulah dia langsung bertatap muka dengan pocong tersebut. Wajahnya langsung pucat seketika. Kedua kakinya gemetar hebat, dan keringat dingin mulai mengucur deras. Seketika, celananya terasa basah diikuti aliran hangat yang mengeluarkan bau pesing. Mulutnya terbata-bata mencoba berteriak, tetapi suaranya nyaris tak terkeluar. Pocong! Encep akhirnya berlari sekencang-kencangnya. Tubuhnya terpontang-panting. Beberapa kali dia menabrak pohon pisang dan tersandung akar yang menjulur di tanah. Gedebak, gedebuk. Encep sempat terpeleset dan jatuh tersungkur. Namun, tanpa membuang waktu, dia segera bangkit dan terus berlari, mencoba mengejar ketiga temannya yang sudah jauh berada di depan. Tanpa sadar, Encep terus berlari hingga melewati mereka bertiga yang tengah berjalan. Tubuhnya melesat tanpa henti meninggalkan ketiga temannya yang hanya bisa terheran-heran melihat kelakuannya. "Cep, lu mau kemana? Gue di sini nih!" teriak Jaka saat melihat Encep terus berlari ke arah lain. "Gelo suganya si Encep, malah lompat kadi itu," ujar Jujun sambil menggelengkan kepala. Encep terus berlari tanpa melihat jelas kemana dia menuju. Ketika hampir mendekati tiga sosok yang dia sangka temannya, dia berteriak panik. "Jaka! Dagoan! Uingsyun!" Ketiga sosok itu berhenti berjalan, tetapi tetap membelakangi Encep tanpa mengeluarkan suara apapun. Dengan napas terengah-engah, Encep berhenti di belakang mereka. Dia membungkukkan tubuh, kedua tangan bertumpu di lututnya. "Dagoan atuh, Uing capek kene ye," katanya sambil mencoba mengatur napas. Setelah sedikit tenang, Encep berdiri tegak dan menepuk salah satu pundak sosok yang dia kira Jaka. "Maneh tiluan sariawan lain. Uing ngomong tadi unun nembalan. Tong cicing wae atuh. Ngomong sakecap do kecap mah. Asal ulah joget-joget patah-patah we bisi awak parotong." Kata Encep mencoba bercanda meski rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Namun, Encep belum sadar bahwa ketiga sosok di depannya itu bukanlah teman-temannya. Orang yang dipegang pundaknya oleh Encep sedang mengangguk, sementara dua lainnya yang berada di samping kiri dan kanan masih terdiam tak bergerak. Encep belum sadar bahwa yang ada di depannya adalah pocong yang sedang menyerupai ketiga temannya. Dari arah belakang, Jaka berteriak lagi. "Cep, gawat ka dieu. Eta mah pocong. Cep, nu dihareupeun mah pocong." Tuh. Uing teu salah ngadenge pannya. Asa teu mungkin tuluan pocong. Teu percaya mun eta pocong. Encep melihat ke arah belakang untuk membuktikan ucapan Jaka. "Maneh pocong lain? Nuat kerang aku pocongnya?" tanya Encep pada ketiga orang yang ada di depannya. Ketiga pocong itu lalu mengangguk serempak. Encep masih ragu pada ketiga orang yang tadi memanggilnya. Dia menoleh ke arah belakang lagi dan melihat tiga orang di sana sedang menunggu. Itu si Jaka, Jujun, jeung si Soleh. Berarti ieu pocong beneran. Blegug pisan, uing kajebak.
Jantung Encep berdebar kencang. Seketika kepala ketiga orang yang menyerupai teman Encep langsung menoleh dengan gerakan cepat. Mereka bertiga masih berada di depan Encep. Encep terkejut melihat perubahan di depan matanya. Ketiga orang itu kini berubah menjadi pocong. "Jurik, pocong!" Encep berteriak sekencang-kencangnya dan segera berlari ke arah belakang tempat Jaka, Soleh, dan Jujun masih menunggu. Dengan napas ngos-ngosan, Encep akhirnya berkumpul dengan ketiga temannya yang asli. "Ari maneh digerowokan tadi tengah denge, budeg lain." Jaka memarahi Encep. "Urang tengah denge pas maneh ngagerowok tadi, Jaka. Mun urang apal mah, urang moal lumpat becir kos kieu atuh. Belegug eta pocong nipu urang. Keun, tempokeun weh," seru Encep. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.